Saudara-saudaraku, kita berjumpa kembali dalam pelayanan firman multi. Firman Tuhan yang dipersembahkan oleh pendeta-pendeta GPIB di wilayah Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Dan pada malam hari ini, saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Allah yang mengarahkan kita untuk menjadi pribadi dan umat yang tangguh ketika berhadapan dengan tantangan kehidupan ini, di mana kita berada dalam situasi nyata, kita berhadapan dengan ancaman dan tantangan karena pandemi COVID-19. Saudara-saudara, sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada malam hari ini Tuhan mempersekutukan kami kembali sebagai umat-Mu dan bahkan persekutuan jemaat Tuhan GPIB di wilayah Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Kami merindukan kekuatan iman yang berasal dari Tuhan, yang akan membangun imun kami semua. Kami semua dapat bertahan ketika berhadapan dengan tantangan, bahkan ancaman atas kehidupan kami. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan baca pada malam hari ini berdasarkan perjanjian lama, yaitu kitab Nabi Yesaya. Kitab Yesaya pasal 40 pada ayat 30 dan ayat 31 yang menyatakan demikian. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, kita bersama berada dalam suasana merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang 75 tahun kita lewati, kita jalani. Kalau saya masih belum sampai 75 tahun, artinya hanya 55 tahun dari 75 tahun saya merasakan kehidupan bersama dalam alam Indonesia Raya. Mungkin ada saudara-saudara yang mengalaminya lebih dari itu. Tapi sekurang-kurangnya 55 tahun dibanding 75 tahun, saya tahu bagaimana sesungguhnya perjuangan dan perjalanan bangsa kita yang tidak sekedar melewati jalan yang mulus, tetapi juga bangsa kita sempat mengalami perjalanan yang tertatih-tatih, yang tidak langsung berada pada kemajuan. Tetapi saat ini kemerdekaan Republik Indonesia bernuansa kemajuan. Temanya adalah Indonesia Maju. Itu berarti, saudara, Indonesia ini menuju kepada kemajuan. Tapi bukankah kemajuan itu akan diraih melalui sebuah proses yang tidak hanya kemudahan-kemudahan, tapi juga ada kesukaran-kesukaran di dalamnya. Banyak pengalaman yang menyaksikan justru dengan adanya kesukaran, dengan adanya tantangan, semakin membangkitkan semangat untuk mengalami kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang baru. Karena itu, saudara, saya dan
semua kita patutlah berbangga bahwa republik ini, bahwa negara dan bangsa kita ada dalam perjalanan yang menuju pada kemajuan. Saya memberikan tema permenungan kita pada malam hari ini, yaitu menjadi pribadi yang tangguh, menjadi Kristen yang tangguh. Karena ketangguhan itu sesungguhnya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tinggal bagaimana kita meyakininya, bahwa Tuhan kita tangguh dan kita akan mengalami ketangguhan oleh karena kuasanya. Saudara-saudaraku, kalau membaca dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, dia berbicara tentang keselamatan. Bahwa hidup di dalam keselamatan itu juga sama. Tidak serta-merta kesukaan, kesenangan langsung terjadi. Kebahagiaan nyata. Ya, keselamatan itu identik dengan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan tidak serta-merta terjadi di dalam prosesi keselamatan. Kita harus dapat meyakini bahwa karya selamat dari Allah itu berupa keadaan-keadaan baik yang menyukakan maupun yang mendukakan. Yang paling penting orientasi kita adalah ke depan. Di depan sana kehidupan kita terjamin pasti. Persoalannya adalah dalam perjalanan menuju ke depan, apakah ada kelesuan, apakah ada kekhawatiran. Dalam bacaan kita disebutkan bagaimana kita merasa lelah dan menjadi lesu. Ini adalah pantangan dari ketangguhan. Yang namanya tangguh itu adalah pribadi yang tidak mudah lelah dan pribadi yang tidak mudah lesu. Kalau lelah dan lesu, sukar sekali untuk berjalan menuju hari depan. Yesaya memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya seumpama burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu dikisahkan dia bisa terbang jauh dan tinggi. Apakah karena sayapnya yang kuat? Dikatakan dengan kekuatan sayapnya. Ya, dengan kekuatan sayapnya. Tapi Raja Wali pandai sekali memanfaatkan kekuatan yang ada dalam dirinya dan kekuatan yang ada di luar dirinya. Angin seringkali itu menghadang. Ada badai berupa angin. Tapi Raja Wali justru memanfaatkan adanya kekuatan-kekuatan angin yang luar biasa. Wind thermal, itu istilah yang dipakai. Kekuatan Raja Wali itu ada ketika hanya satu kali kepak, tetapi ia terdorong maju ke depan. Ada kekuatan dalam dirinya dan ditambahkan dengan kekuatan yang ada di lingkungan dirinya. Maka ini menandakan bahwa perjalanan seekor burung Raja Wali itu dapat semakin jauh, bahkan semakin ia mengalami ketinggian, semakin ia menjumpai kekuatan-kekuatan angin yang dapat mendorong dan yang dapat justru menjadikan ia maju. Ketangguhan Raja Wali adalah kekuatan dirinya yang diyakini dapat melampaui perjalanan yang panjang. Walaupun itu adalah sebuah kenyataan yang tidak mudah untuk dilaluinya. Adanya kekuatan-kekuatan yang dalam dirinya yang justru oleh yang lain dianggap sebagai sebuah tantangan, tapi justru Raja Wali menjadikannya sebagai daya dorong. Pada tanggal 14 Agustus 2020 yang lalu, kita mendengarkan pidato Bapak Presiden
Joko Widodo dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia dalam pidato kenegaraan. Dan di sana ia menyampaikan justru bagaimana hidup dan berjalan di tengah-tengah krisis. Krisis itu justru akan mendorong kita melampaui, melompat dari segala tantangan-tantangan hidup ini. Berpikir dan berperasaan bahwa krisis itu adalah sebuah daya dorong yang mampu mendorong kita melompat, melampaui. Krisis itu sungguh luar biasa. Pertama, tentu yang dibanggakan adalah spiritualitas. Kita semua memiliki spiritualitas, yaitu sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada pada kita. Tuhanlah perlindungan kita. Dan karena itu kita menggerakkan semua daya juang kita. Bagaikan ketika pertama kali Republik ini belum ada, masih nol, tapi kemudian adanya pekik kemerdekaan untuk berani menuju masa depan, melawan segala penjajahan atas Republik, atas dunia Indonesia. Semangatnya satu. Yang mampu mendorong kita adalah adanya semangat kebersamaan. Adanya perjuangan yang sama untuk membawa bangsa ini jauh ke depan, melesat. Tidak terbayang akan berada pada 75 tahun. Bahkan sekarang ini kita sementara menyiasati untuk sampai kepada 2045. 1 abad negeri kita. Dibutuhkan ketangguhan. Dan tangguh ini sangat alkitabiah, di mana Tuhan sesungguhnya mengharapkan bahwa kita memiliki iman yang tangguh. Tuhan memberikan agar supaya hidup kita dapat terbangunkan menjadi tangguh. Lawan, jangan mudah lelah, jangan menjadi lesu, tapi kita dapat bersama-sama berlari, walaupun berlari tidak menjadi lelah. Dan ketika kita berjalan, kita juga tidak ada dalam kelesuan. Perjalanan bangsa Israel juga demikian. Dijamin bahwa mereka akan mengalami hari yang tepat di mana mereka mengalami masa depan. Bukankah kita semua juga merindukannya? Itulah yang menjadi titik harapan kita. Tapi sekarang ini titik kita adalah titik yang mau mendorong, melompat. Walaupun krisis ada, tetapi kita mau melompat. Bahkan jauh ke depan. Ketangguhan dibutuhkan. Jadilah pribadi tangguh. Jadilah iman Kristen yang tangguh. Menjadi warga, jemaat, menjadi persekutuan orang-orang percaya. Jangan mudah lelah, apalagi lesu. Tangguh. Tuhan memberkati kita. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam malam yang sungguh menjadikan kita semua mengalami kebahagiaan karena firman Tuhan, maka marilah kita berseru kepadanya, menaikkan doa. Mari berdoa. Allah Bapa kami dalam kasih Tuhan Yesus, kami menyambut segala berkat pertolongan perlindungan Tuhan. Dan biarlah kami semua mengalami ketangguhan dalam hidup kami. Kami tidak mudah lesu, kami tidak menjadi lelah di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Walaupun tantangan silih berganti, bahkan kami berada dalam situasi nyata, di mana pandemi COVID-19 ini dialami oleh semua orang, bahkan semua bangsa di seluruh dunia ini. Kami yang berada di negeri Indonesia ini
Di tengah-tengah suasana peringatan 75 tahun Republik Indonesia ini, kami tetap merindukan bahwa masa depan bangsa kami adalah masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu kami rindu pula menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi umat Allah yang mengalami ketangguhan ketika berada di tengah-tengah pergumulan, baik sebagai pribadi, sebagai gereja, dan juga sebagai bangsa. Berkatilah kami sebagai umat-Mu, berkatilah kami sebagai jemaat-Mu, berkatilah kami sebagai gereja-Mu, bahkan sebagai bangsa. Kami merindukan bahwa kekuatan-kekuatan yang ada yang Tuhan berikan, maupun yang juga ada di sekitar kami, dapat menjadi daya dorong kami, yang memotivasi kami, dapat melampaui segala pergumulan nyata kehidupan kami. Kami mohon kekuatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Berkatilah persekutuan kami sebagai umat-Mu, GPIB, di wilayah Jakarta Timur ini. Tuhan mengasihi kami semua. Berkati para pelayan Tuhan, para pelayan firman, para presbiter, diaken, penatua, dan juga pendeta. Bahkan seluruh fungsionaris pelayanan, Tuhan memberkati. Di mana saja Tuhan mengaruniakan kami berada. 15 jemaat yang berada di lingkup Jakarta Timur, Tuhan menolong memberkati kami. Tuhan mengasihi kami semua. Di tengah-tengah pergumulan nyata kami, kuatkanlah kami semua. Tuhan menolong juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana sebagai bangsa dan sebagai negara, kami juga memohon berkat-Mu bagi penyelenggara negara, bagi penguasa, bagi kepala negara, kepala pemerintahan, bagi mereka yang berhak atas penyelenggaraan hidup bersama dalam tatanan masyarakat, juga kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, sampai dengan di tingkat kelurahan, di mana Tuhan mengaruniakan kami berada. Tuhan menolong semuanya, sehingga mampu menghadapi segala tantangan akibat pandemi COVID-19, maupun dalam tantangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kami. Tuhan tolong pulihkan orang-orang yang mengalami keadaan karena terpapar akan COVID-19. Baik mereka yang berada di rumah sakit, maupun mereka yang sementara mengisolasi diri, maupun mereka yang harus mengupayakan usaha-usaha menolong mereka yang terpapar. Tuhan juga memberkati. Kami merindukan di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, Tuhan memberkati usaha-usaha untuk menemukan obat dan vaksin bagi penangkalan dan pencegahan akan COVID-19 ini. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Semua kehidupan kami berserah hanya pada kuasa kasih Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh dapat mengalami kehidupan yang tangguh. Kami mengandalkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan malam yang menjadi bahagian kami, biarlah Tuhan memberkati kami, dan kami dapat beristirahat dengan damai sejahtera-Mu, dan kami tetap terus ada dalam pujian dan penyerahan diri hanya pada kuasa dan kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat sumber kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah pelayanan Firman Multi pada malam hari ini. Kita akan terus bersama setiap hari Selasa pada pukul 21. Dan berharap kita semua mengalami kekuatan iman, dan dengan demikian imun juga menjadi kuat. Kiranya Tuhan beserta dengan kita, bagi Tuhanlah kehidupan ini selama-lamanya.